Halo, balik lagi sama Om Glo di channel Galeri Low Kilometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi nih setelah mungkin udah cukup lama ya kita nggak bikin konten lagi. Nah, kali ini kita akan membahas Moto2 lagi, tapi khusus untuk penggemar Honda, terutama yang suka dengan mobil jenis Honda Accord. Nah, Honda Accord apa yang kita akan bahas kali ini? Yang pasti tahunnya tua ya, tapi biar tua masih tetap menggoda untuk dikoleksi atau menjadi kendaraan harian pun masih bisa. Accord apa yang kita akan bahas kali ini? Yuk, langsung aja. Ini dia. Halo, balik lagi. Tadi kita sudah sedikit pembukaan. Accord tua ini yang akan kita bahas adalah Accord Prestige tahun 87 dan Accord Maestro tahun 91. Jadi Accord tua ini walaupun sudah tua tetap masih memukau atau untuk menarik mata lah apabila dipakai, apalagi kita punya dengan kondisi yang pastinya terawat atau mint condition. Nah, seperti apa penampakan dua Accord ini? Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa juga diklik tombol lonceng untuk pemberitahuan kalau ada video baru dari Galeri Low Kilometer Channel. Oke, kita langsung mulai aja dari yang paling tua dulu. Oke, yuk. Nah, sekalian juga nanti kita bahas untuk perbedaan antara Prestige dan Maestro. Jadi di segmen eksterior ini langsung nih kita bahas dua ya, eksteriornya, interiornya, jadi langsung dua mobil sekaligus. Jadi biar tahu perbedaannya di mana. Nah, kita mulai dari eksterior dulu, yang dimulai dari Honda Accord Prestige tahun 87. Nah, ini adalah penampakan bagian depannya. Bisa dilihat ya, ini lampunya masih kaca. Jadi mobil zaman dulu tuh nggak ada plastik-plastik, semua kaca ya. Terus lampu sennya juga masih di bawah ya. Ada lampu kecilnya di sini, terus ada di sini juga. Nah, lampu ini sudah multi reflektor ya. Jadi ada lampu dekat sebelah sini, lampu jauhnya sebelah sini. Terus ciri khas Accord zaman dulu tuh grillnya di sini, aksennya chrome. Terus sama logo Honda itu masih gede ya kalau mobil zaman dulu ya. Terus di sini aksen kap mesinnya mengikuti garis lampu ya, gitu. Nah, ini tampak depan dari Accord Prestige tahun 87. Jadi Accord Prestige ini dia mulai dari tahun 86 sampai yang keluaran terakhir itu 89. Bedanya kalau yang 89 itu di lampu belakangnya udah memanjang, jadi plat nomornya ada di bawah. Tapi kalau yang 87 dia masih terpisah lampunya gitu. Terus ada lagi perbedaannya di pelek. Kalau yang 87 dia masih model yang ini, nanti kalau yang 89 dia modelnya kayak jari rapet gitu. Nah, kita lihat dengan Maestro apa yang sudah dilakukan perubahan dari Prestige ke Maestro. Nah, ini adalah Maestro. Ini tahun 91 ya. Nah, dia lampunya juga sama. Kayaknya masih kaca juga nih. Dan dia sudah multi reflektor juga. Lampu jauh dan lampu dekat terpisah. Tapi perbedaannya, dia lampu kecilnya sudah di sini. Ya, jadi sudah di atas. Sama sennya di sini, sama ada di bawah. Nah, terus mungkin bagi yang pengen upgrade, di sini ada tempat fog lamp nih. Nah, tapi untuk nyari fog lampnya tuh ya lumayan lah ya. Terus untuk bumpernya dia sudah sewarna body, walaupun ada aksen karet ya. Sama grillnya masih sama chrome, cuma logonya Honda-nya kecil ya. Jadi modelnya sudah lebih modern dibanding yang kakaknya tahun 87 gitu. Kalau tahun 87 tuh kesan jadulnya masih dapat banget sih. Nah, kalau ini udah 90s gitu. Terus di sini juga kap mesinnya mengikuti garis body ya. Lalu di sini kacanya dia lebih besar. Untuk kacanya dia lebih lebar dibanding kakaknya. Ya. Jadi itu salah satu perbedaannya antara Maestro dan Prestige. Tapi kalau yang mau tampilan agak mudaan ya ini, tapi kalau mau tampilan lebih old school ya ini. Gitu. Oke, kita ke samping. Nah, ini yang Prestige dulu kita bahas. Dia ininya ciri khas mobil zaman dulu, ini masih lebar ya. Walaupun peleknya tuh masih ukurannya kecil-kecil kalau mobil zaman dulu. Ini peleknya masih ori, dia menggunakan ring 14
dengan ban 195/65/14. Rem juga sudah menggunakan cakram, bisa dilihat ya. Terus ciri khas mobil zaman itu ada aksen ini, list ya, list bodinya karet yang dilengkapi dengan chrome sampai memanjang sampai ke sini. Jadi dia sama bumper tuh ada chrome-nya juga ya. Nah, ini ciri khas mobil tahun 80-an gitu. Terus kalau ciri khas Accord, dia banyak aksen chrome. Ini salah satunya. Nih, di listnya ini ada chrome, di sini juga ada chrome. Dan ini kondisinya masih sangat bagus sekali. Karena biasanya untuk tahun-tahun segini, biasanya list chrome-nya udah pada nggak tahu kemana. Antenanya pun warnanya chrome. Ya. Lalu untuk spion sendiri, dia sudah menggunakan electric mirror, tapi belum retract ya. Lalu untuk handle pintunya, dia model tarik. Sama ada ciri khasnya lubang kunci. Oke. Terus di pintu belakang pun sama. Handle tarik, sama velgnya juga menggunakan spek yang sama, tetapi rem belakangnya masih tromol ya. Nah, apa perbedaannya dengan Maestro? Yuk kita cek. Nah, Maestro di sini dia juga sama ya, tapi dia tidak terlalu lebar seperti adiknya Prestige untuk spakboardnya. Dan velgnya dia sudah menggunakan ukuran yang lebih besar. Dia menggunakan ring 15 ya. Ini masih velg originalnya Maestro. Terus remnya juga sudah cakram gitu. Ini menggunakan spek 185/65 ring 15, jadi dia lebih besar. Makanya secara ruang ininya lebih penuh dibanding dengan Prestige. Terus di sini juga untuk aksen list bodinya karet, dia memanjang juga sampai ke belakang gitu. Cuma kan bedanya bumpernya dia udah sewarna body gitu. Cuma jadi ada dua kombinasi ya, sewarna body sama hitam list karet gitu. Nah, ini listnya nih memanjang sampai ke belakang ya. Terus di sini handle pintu juga model tarik, sama masih menggunakan list chrome juga di sekitaran area pintu ya, sampai ke belakang. Nah, ini juga ada list chrome-nya. Nah, list chrome ini apabila kondisinya sudah tidak bagus, ini nyari barangnya setengah mampus nih. Boleh deh cari, walaupun ada pasti harganya mahal. Makanya kalau mau nyari Maestro atau Prestige, pastikan kondisi list body itu masih oke gitu. Sama interiornya terutama, itu mahal harganya. Nanti kita cek interior. Nah, spion di sini sudah juga menggunakan electric mirror ya, tapi belum electric retract gitu. Jadi kurang lebih seperti ini sih penampakan eksterior dari Honda Maestro. Nah, coba bedanya antenanya di belakang. Nah, antenanya di belakang. Kalau yang Prestige masih di atas. Nah, ini nanti kalau head unitnya nyala, dia naik set gitu. Nah, kalau bedanya dengan Prestige, dia dinaikinnya masih pakai tombol gitu. Nah, itu jarang tuh yang menjadi fungsi untuk antenanya naik turun gitu. Jadi kalau emang masih dapat yang begini, wah bagus, berarti terawat kondisi mobilnya. Nah, terus untuk bagian belakang, peleknya juga menggunakan ukuran yang sama dan ban yang sama. Bedanya di sini sudah cakram nih ya. Gitu. Jadi dia depan terekam sudah cakram ya. Jadi secara untuk kemampuan brakingnya tuh lebih bagus lah dibanding yang masih tromol gitu. Terus tangki bensinnya di sebelah sini, sama kaca belakang dua-duanya sudah ada real defogger. Ya, ini ada, Prestige-nya pun ada, bisa kita cek. Nah, jadi ini karena Accord ini kasta tertinggi di Honda, pasti dia secara fasilitas paling lengkap. Makanya dulu orang banyak senang meminang Accord tuh karena secara fitur udah wah dibanding tipe-tipe lain. Oke, itu bagian samping. Habis ini kita lihat bagian belakang masing-masing dari Maestro dan Prestige. Oke, check it out. Oke, kita langsung cek bagian belakangnya, perbedaannya apa sih antara Prestige sama Maestro. Yuk kita ke Prestige dulu. Adalah bagian belakang dari Accord Prestige, bisa dilihat ya,
Dia masih untuk yang tahun 86 sampai 87 ini dia terpisah lampunya. Jadi plat nomornya dia masih di sini. Nah, lampunya masih model jadul banget ya. Jadi ini ada 2 lapisan. Jadi di luarnya ini ada lapisan mica lagi gitu. Nah, ini lampunya masih ori nih ya. Ini mahal nih kalau misalnya sampai pecah tuh, wah nangis dah harganya. Terus mobil zaman dulu tuh logo mereknya itu dikasih paku ini ya. Jadi dia nggak dilem gitu. Nih, jadi kayak dipaku gini. Jadi biar kokoh. Di sini semua dipaku juga nih. Hondanya juga. Sama tulisan Accord-nya. Sama di sini iX. Jadi kalau di secara ininya disebutnya Accord iX, padahal tapi kalau di Indonesia dibilangnya Accord Prestige. Nah, perbedaannya apa dengan yang Maestro? Yuk kita cek. Nah, Maestro jauh lebih modern ya secara tampilan. Dia sudah tidak ada list lagi, jadi sudah murni lampu yang ada di sini semua. Jadi udah nggak ada list lagi nih, dan ini terpisah. Terus di sini juga ada tulisan Accord, cuma bedanya dia sudah tidak dipaku ya, kayak yang di Prestige, jadi ditempel. Dan logonya pun dia udah model yang sekarang. Kalau yang dulu kan masih kotak itu ada besinya dipaku gitu. Nah, ini Maestro nih. Nah, ini tambahan ini lampu sih. Ini dijual di aksesoris juga, jadi supaya tampilannya lebih manis. Termasuk juga yang ada di sini ya, side marker namanya. Nah, itu sih jadi perbedaan antara Accord Prestige dan Maestro. Bisa dilihat dari bentuknya pun sudah berubah ya, dimana Maestro lebih modern, tapi kalau yang Prestige masih lebih old school tampilannya. Tapi secara ini dua-duanya kendaraan yang nyaman, dan kode mesinnya pun hampir sama. Jadi mungkin masih bisa tuker-tukeran untuk spare partnya lah. Nah, habis ini kita langsung bahas interiornya seperti apa. Oke, let's go. Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi kita sudah membahas eksterior dari Prestige dan Maestro. Sekarang kita bahas untuk interiornya. Kita mulai dari Accord Prestige dulu ya. Nah, ini adalah tampilan dari interior Accord Prestige. Bisa dilihat ya, ini mobil tahun 87, tapi bisa dibilang udah komplit dan mewah. Tidak akan ditemukan di mobil zaman sekarang. Nih contohnya. Ini tas dia kombinasi ya, kain sama ini soft touch, bisa dilihat ya. Terus handle pintunya chrome. Di sini walaupun agak keras tapi masih soft touch. Di sini ada ban bludru nih. Oh, oke banget kan. Ini ada lampu, ini ada speaker. Jadi ini tuh nggak akan ditemukan di mobil-mobil zaman sekarang. Cari nih kalau ada yang masih model kayak gini, ya enggak. Terus di sini untuk power window-nya dia sudah dilengkapi keempat pintu ya, dimana fitur auto up and down-nya ada di pengemudi. Terus untuk jok sendiri sudah cukup lengkap. Kita ada untuk naik turun sandaran, terus seat adjuster-nya ada, seat adjuster-nya, maju mundurnya ditarik. Gitu. Nah, kita masuk ke bagian dalam, bisa dilihat ya. Ini setirnya sudah model 4 spoke, jadi sudah modern. Terus di sebelah sini ada electric mirror ya, walaupun belum dilengkapi dengan electric track. Di sini ada PC AC, di sini ada tempat penyimpanan koin ya, dan ini dia dilapisin kayak apa sih, karet gitu ya, jadi nggak, kalau itu nggak tutup gitu. Nah, di sini seperti biasa lampu, ini wipernya ada di sini. Terus ciri khas zaman dulu tuh logo Hondanya di sini kecil, tapi kualitasnya bagus gitu loh, nggak kayak zaman sekarang gitu ya, yang gampang belel atau apa gitu. Terus di sini untuk lampu hazardnya dia ada di sini ya, jadi belum sistem ditempel gitu. Terus di sini ada untuk nyalain real defogger belakang, di sini untuk keterangan dari lampu dashboard. Jadi bisa disetting nih lampu ininya apanya gitu. Oke, kita kontak-kontak aja deh. Nah, jadi tapi indikatornya masih ini ya, minim, karena ini mobil ini masih menggunakan karburator gitu. Nah, ini tuh bisa dinaik turunin tuh, ya kan. Jadi mobil zaman dulu udah ada teknologi ini gitu. Terus satu lagi,
mobil ini kilometernya baru 120.000 ya. Jadi bisa dilihat nih kilometernya 120.000 untuk tahun 87. Jadi bisa dihitung per tahunnya berapa yang tempuhnya, ya nggak? Jadi so masih low kilometer. Karena mobil udah sekitar 34 tahunan lah ya, gitu. Nah terus di tengah ada jam ya, jam digital. Ini di mobil zaman dulu nih mewah banget nih fitur ini. Terus ini untuk mengatur AC dan untuk arah semburannya tuh cukup lengkap ya. Dan ini sistemnya mewah, dia tinggal pencet-pencet gitu. Terus di sini untuk termostatnya, penghitung suhu, dan ini ada heater ya. Mobil dulu ada heater loh. Ini tuh merah untuk heater. Nah terus ini untuk speed fan-nya. Nah head unitnya masih menggunakan Alpine. Dan satu lagi guys, di sini masih komplit kaset guys, ya guys. Yang sudah tidak orang tahu ini sekarang jadi berharga lagi nih kaset. Jadi ini masih head unit Alpine ya. Terus ini ada laci untuk asbak. Di sini untuk itu ya, lighter cuman diganti untuk ngecas. Nah di sini menggunakan 5 speed percepatan, sama ini untuk menaikkan turun antena. Yuk kita lihat antenanya ya, bisa naik turun apa enggak. Nah itu mahal masih fungsi kan? Coba cari yang masih fungsi, bisa dihitung deh. Oke. Nah terus di sini ada laci penyimpanan ya, lumayan. Ini rem tangan. Untuk fitur di sini sudah auto night and view ya, kaca spion tengahnya. Lalu di sini belum ada kaca, di sini sudah ada kaca. Nah ini mobil mewah zamannya. Terus satu lagi di sini ada laci, tapi kalau lampunya nyala dia nyala. Jadi cukup wah. Nggak perlu cari mobil zaman sekarang, mobil zaman ini juga udah wah ya. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya mirip, cuma untuk power window-nya di sini. Ya, tampilan sama, masih soft touch. Di sini ada blue draw, ada lampu. Nah ini enak. Terus di sini kain. Terus di sini bisa dilihat bahan joknya masih tebal banget ya, mobil zaman dulu. Ini blue draw. Nah ini posisi mengemudi on masih ada sekitar 4 jari. Ya. Dan fitur keselamatan di sini dilengkapi dengan 4 power window, 4 seat belt, dan di sini ada untuk handrestnya. Ya, jadi cukup lengkap lah fitur ini. Terus hand grip ada di 3 posisi kecuali di penumpang. Terus di sini ada asbak, ciri khas mobil zaman dulu. Ya, gitu. Oke, itu interior dari Honda Accord Prestige. Kita langsung ke Master. Yuk. Nah, perbedaannya cukup terlihat ya. Kalau ini tadi ini masih bolong, ini menyatu. Tapi bahannya sama, soft touch. Terus di sini ada power window, dimana auto up and down ada di pengemudi, tapi untuk rear mirrornya dia udah ada di sini. Jadi dia masih sama ya. Ada blue draw-nya juga di sini, lampunya di sini. Terus ini speaker. Jadi masih mirip-mirip sih. Terus untuk joknya sendiri, ini ada untuk mengatur sandaran kursi. Terus di sini buat naik turun. Sayangnya untuk seat adjusternya sudah hilang. Gitu. Nah, kita langsung mulai aja. Nah, ini bagian dalamnya dari Accord Maestro. Perbedaannya dashboardnya sudah lebih modern ya. Gitu. Jadi ini sudah kayak mobil-mobil tahun 90 nih. Gitu. Terus di sini ada untuk koin ya. Dilengkapi dengan ini juga karet atau pelindung, jadi nggak berisik. Terus di sini polos. Nah, bedanya di sini untuk kunci dia sudah ada lampunya nih. Jadi kalau malam kelihatan untuk lubang kuncinya. Nah, terus untuk pengaturan lampu di sini, wiper di sini, sama untuk mengatur keterangan lampu speedometer di sini. Ya. Terus di sini ada jam juga.
ya. Jadi jam masih ada. Terus untuk AC-nya, di sini sama. Terus di sini lalu lampu tombol hazardnya di sini. Nah, menu AC-nya bedanya dia sudah lebih wah ya, bisa dilihat ya. Oh. Cuma ini untuk head unitnya sudah diganti double din gitu. Nah, terus di sini ada penyimpanan. Oh, ada lampunya juga sama, asik ya kan. Terus di sini manual 5 percepatan. Sama di sini ada untuk hand grip ya, untuk rem tangan. Nah, ini kilometernya kurang lebih masih 178.000 untuk tahun 91. Jadi masih di bawah 200.000 ya. Untuk mobil tahun 91 ya bisa dihitung lah berapa per tahunnya gitu. Terus sama di sini setirnya juga lebih mewah. Dia palang 4 tapi sudah ada aksen panel woodnya gitu. Itu sih perbedaannya. Di sini juga spion sudah ada auto dinette and view ya. Di sini belum ada kaca. Di sini ada kaca, sama jadi secara ininya. Terus untuk antena pun dia masih naik turun sendiri tuh. Tuh, bisa dilihat ya. Naikin lagi, boleh. Masih fungsi, geng. Ya, asik kan? Itulah mobil-mobil zaman dulu tuh lebih wah gitu. Oke, ini tadi bagian depannya, dan ini interiornya masih original ya, semua masih bahannya kain gitu. Nah, ini bagian belakangnya hampir mirip dengan bagian depan, cuman untuk power window-nya di sini, jadi beda ya. Kalau Prestige kan dia terpisah, kalau ini nyatu dengan ini ya. Bannya pun mewah, soft touch, kain, bludru, lampu gitu. Terus bahan joknya juga sama, tebel. Mobil zaman dulu tuh mantap. Nah, ini untuk bagian belakang ada side pocket juga, Prestige pun ada. Terus di sini untuk fitur keselamatan, seat belt ada 4 ya. Terus di sini juga ada handbrake. Jadi sama sih sama Prestige, hampir sama. Cuma bedanya handgripnya dia modelnya tarik ini nih. Kalau Prestige kan ditarik gini doang. Jadi bedanya di sini. Gitu. Dan ini bahannya masih kain jok. Ini oke nih. Jadi interior yang masih bludru gini, wow, susah dicari. Karena yang sudah diretrit nanti rugi. Pengen bahan kain lagi susah nyarinya, ya enggak? Gitu. Nah, habis ini kita lihat ke lapangan bagasi antara Maestro dan Prestige. Oke, kita ke Maestro dulu deh, yang dekat, ya enggak? Nah, ini bagasi dari Maestro, wow, gede men, ya. Ini aja udah ada barang nih ya, bisa dilihat. Oh, tapi dia ada tambahan subwoofer, jadi agak sedikit mengurangi kapasitas bagasi. Tapi is oke, masih lega kok. Jadi bisa 1, 2, 3, 4 cover, tambah di atasnya lagi. Dan ini ban serepnya ada di bawah ya. Tuh. Ini karena ada barang, jadi kita ngusangin, tapi ban serep ada di sini. Ya. Jadi sama tempat dongkraknya di sini. Tuh. Ya, jadi mobil zaman dulu dipikirin banget untuk kerapian dari sisi bagasi dan interiornya gitu sih. Jadi cukup lapang ya bagian bagasinya. Ini dari Maestro. Jadi kita lihat Prestige. Oke, yuk. Nah, ini bagasi Prestige. Gede juga, geng, sama. Emang Accord itu bagasinya wah-wah ya, gitu. Jadi ini sama, ban serepnya di sini juga, gitu. Tuh, kelihatan ya. Gitu. Dan ini dipikirkan kerapihannya. Di sini tempat dongkrak, lalu di sini untuk nyimpan barang-barang lah. Dan dia semua tertutup ya. Jadi nggak ada bagasi yang
kelihatan besi-besinya gitu. Cuma ininya doang sih gitu ya. Oke, jadi dua mobil Gambot ini bagasinya sama-sama wah, lega maksudnya. Oke, itu aja bagian interior. Tadi juga kita sedikit bahas dari kelegaan bagasinya. Habis ini kita ke bagian engine seperti apa antara dua mobil ini. Oke, check out. Halo, balik lagi sama Glo. Kali ini kita akan bahas untuk engine dari Prestige dan Accord Maestro. Yuk kita mulai dari Prestige. Nah, ini penampakan mesin dari Accord Prestige. Dia menggunakan mesin 2000 cc, 12 valve, masih menggunakan karburator. Jadi untuk dari sisi horsepower dan torsinya mungkin tidak terlalu besar, tetapi mungkin di zaman dulunya sudah cukup mumpuni ya untuk membawa bodi yang sebesar ini gitu. Nah, untuk konsumsi bahan bakar sendiri, kalau misalnya dia sehat dari sisi karburator dan mesinnya itu bisa di 19, bisa juga di 110. Tapi untuk keluar kota pastinya lebih irit lagi, bisa di 112 gitu ya. Untuk bahan bakar, karena zaman dulu hanya ada mungkin premium dan premix, jadi pertalite pun sekarang cukup gitu. Tapi apabila mau diisi pertamax pun oke lah, nggak ada masalah gitu ya. Terus kalau untuk spare part sendiri, mesin ini masih banyak karena mobil ini justru susahnya di body partnya. Makanya kita selalu menyarankan kalau mau main mobil Accord Prestige atau Maestro, cari yang body partnya masih utuh sama interiornya masih original buru-buru gitu ya. Nah, untuk nanti spek mesin kita coba tampilkan di sini ya, yang lebih detail ya, berapa horsepowernya, berapa torsinya. Dan ini kita langsung ke engine dari Accord Maestro. Nah, ini perbedaannya sedikit sih, karena dari sisi mesin sih kayak masih menggunakan tipe yang sama, cuma mungkin ada sedikit perbedaan ya. Mungkin di karbunya juga sudah berbeda sedikit ya bentuknya. Dari untuk filter udaranya sudah beda bentuknya. Terus di sini dia sudah menggunakan 16 valve. Kalau Prestige masih 12 valve. Jadi so pasti ini horsepower-nya lebih besar dibanding dengan Accord Prestige. Untuk bensin kurang lebih hampir sama lah, di 19, 110 gitu ya. Luar kota pun masih sama. Cuma bedanya mungkin ini dari sisi torsi dan high speed-nya lebih tinggi dibanding ini gitu. Untuk bahan bakar sama, pertalite cukup, tapi kalau pertamax pun oke. Nah, kalau dari segi spare part, ini bagian mesin juga masih banyak. Justru bagian bodinya juga sama, susah. Walaupun ada, pasti harganya mahal. Jadi sama, sarannya cari yang masih kondisi bodinya utuh, lampu-lampu pastikan masih asli, dan interiornya original berundur gitu. Jadi kalau mau nyari mobil ya pasti harus yang oke lah kondisinya gitu. Oke, itu aja. Nanti kita tampilin untuk dari spek mesin dari Accord Maestro, berapa horsepowernya, berapa torsinya, dan lain-lain. Dan ini dua-duanya menggunakan transmisi manual tipe karburator. Karena untuk Maestro sendiri dia ada karburator sama yang sudah VGM FI, sama yang tipe paling tertinggi adalah 4WS. 4WS apa bedanya? Dia itu penggerak bisa bukan dibilang penggerak 4 roda sih, tapi kalau ban depannya belok, ban belakangnya ikut belok. Nah, itu tipe yang paling mahal untuk di Accord Maestro. Oke. Jadi buat yang mau main Motoba Accord, bisa nonton videonya dulu, video review kita dulu. Nah, jadi nanti pilihannya terserah, mau Accord Maestro, mau Accord Prestige, dua-duanya masih memukau dan menggoda mata pastinya. Apalagi dengan kondisi yang begini, pasti banyak dilirik orang. Oh ya, satu lagi, buat yang mau ngelanjutin ngerawat nih, boleh nih. Mobil ini juga kalau emang mau ngelanjutin ngerawat, udah tinggal pakai doang. Boleh, bagi yang minat silahkan nanti DM harganya dan lain-lainnya. Yang ini pun juga boleh. Jadi dua-duanya boleh dipinang buat yang mau ngelanjutin ngerawat. Yang penting asal harga cocok, karena kita juga mendapatkan kondisi mobilnya yang oke. Jadi monggo yang minat boleh DM langsung ke IG-nya Galeri Locomotor. Oke, sampai di sini dulu Om Glo untuk review Motoba Accord. Sampai ketemu lagi. Let's play. Let's play.